Yo, bawa. Udah sampai, kita mau masuk ke hotel. Lagi di balkon, lagi menikmati suasana angin sore di Bandung. Ini ya, tada, Masya Allah. Kita di lantai 7. Nah, lihat deh, mataharinya mau terbenam. Jadi sambil nunggu teman-teman datang, aku mau buat beberapa kayak permainan gitu loh, nanti buat besok. Jadi aku buatin dulu beberapa pakaian buat kita nanti di pub bareng teman-teman. Dia tebak kita udah ada di Jalan Braga. Dimanapun kita berada, makannya Jauh-jauh ke Bandung, tetap mix. tapi kita variannya baru karena kita belum coba yang kiwi smoothie, jadi kita coba yang kiwi smoothie. Katanya mau di video. Gampang banget. Gimana sih guys? Video. Nah, ayo kita. Aduh. Udah. Udah. Lagi bonus. Ini jam siapa ya? Berbagi. Ya, apa aja. Yang atas apa bawah? Masya Allah, bagus buat penutupan sekarang. Siap. Apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai yang kamu ingin? Berarti bagus nih penutupan. Apa ya? Action. Tinggal ngelakuin. Tinggal kita actionnya guys, Iya, mau berproses. Pertama itu ngeberaniin diri untuk mencoba, mencoba, dipaksain. terus nikmatin prosesnya dan semangat. Ya, kuat. Jadi sebenarnya ada hal yang unlimited loh dari diri kita. Apa itu? Yang kedua, harapan sama keberanian. Jadi ketika kita punya harapan, kita juga harus punya berani, dan itu unlimited loh. Kita nggak punya batasan, kita mau bermimpi kayak apa, kita mau berharap kayak apapun, itu unlimited gitu. Kita boleh ngapain, berharap dan punya cita-cita kayak apapun. Dan yang kedua, punya keberanian gitu, berani untuk mewujudin itu. Udah deh, semangat. Pasti terus berproses, tidak berhenti berusaha, apapun jalannya tetap fokus pada tujuan utama. Pasti untuk aku ingat banget kata ayah,
ketika kita mau jadi pengusaha misalnya, kita butuh proses buat mencapai itu. Entah kita ngapain dulu baru ada pengusaha. Kecuali kita punya privilege yang kuat, mungkin bisa kan untuk mencapai privilege kuat itu nggak semua orang bisa dapat gitu. Maka kita perlu berproses, bertahap. Jadi aku percaya proses itu sih. Iya, yang aku jalanin ya standar sih sebenarnya, terus belajar, nggak berhenti, nggak putus buat belajar meskipun soalnya kerja ya, tetap ngembangin potensi gitu, koreksi kekurangan diri, sadari kelemahan dan apa potensi dari kelebihan diri gitu. Dan tetap poin penting aku lainnya itu nggak berhenti belajar dari orang lain sih. Jadi kadang sama sih masalah sosmed ya, aku kadang nggak kepo sama status orang. Maksudnya tuh gimana ya, makanya kadang aku ditanya tahu nggak kabar ini dia, aku nggak tahu karena walaupun aku tetap main IG tapi aku nggak kepo ini dia gimana gitu, kayak ya udah gitu ya, kecuali orang-orang teman-teman yang emang aku kenal dari dekat ya aku lihat aja, tapi kadang nggak kepo sama ini gimana, ini dia gimana, kehidupan dia gimana ya. Tapi aku kadang belajar dari orang-orang yang emang aku rasa bisa memotivasi aku. Entah misalnya aku sering baca psikologi, ya udah aku merasa oke, aku bisa belajar pelajaran dari sini gitu. Kadang aku ngambil positifnya sih dari sosmed gitu. Jadi ya kalau sosmed lebih digunain buat mencari hal-hal yang bisa aku lakuin, walaupun kadang-kadang kebablasan, kayak kok dia ngepost kayak enak banget, iya kayak aduh jauh banget. Kadang suka insecure juga, bener kan, ini mungkin terlalu banyak informasi yang masuk, makanya kadang aku juga suka ngebatasin siapa aja sih orang yang aku lihat itu guys. 1 menit ya atau next. Aku kalau aku bilang sendiri ya, aku lebih niat. Masya Allah. Ujungnya kan kayak kemarin kan pas kemarin karena niat itu benar-benar kayak mengkoordinasi banget yang aku ini itu. Jadi kayak kemarin kalau begini itu sebenarnya aku gimana niat ini, karena kita juga nggak ngerti diri kita sendiri gitu loh. Kita merasa bahwa ya kita karena Allah, tapi dalam hati kayak Masih barang jadi kayak harus benar-benar kita tahu dan terusnya. Terus kedua kita benar-benar harus percaya sama prosesnya. Dan aku tuh kemarin kan baca tentang kita tuh harus lebih slow dan melihat dunia gitu. Kalau dengan pikiran kita itu lambat, dunia juga bakal lambat sebenarnya. Kalau di dalam pikiran kita cepat, kayak seakan-akan tuh kayak ya dunia juga bakal cepat. Tapi kalau kita merasanya ya udah sih santai aja, dunia kita ya, bukan dunia orang lain. Dunia orang lain kayak dunia berbeda gitu. Dunia aku juga akan melambat dengan apa yang aku lakukan. Jadi aku lebih ke santai, tapi ya gitu, moto aku tuh walau perlahan tetap berjalan. Benar-benar Itu aja, nggak nggak putus, nggak berhenti. ya nggak terus kemarin sempet ada itu, sudah ada fukahan masalah ganti gitu kan. Dan poin kesimpulannya adalah sebenarnya tuh kita dari dulu udah tahu yang mudahin dunia itu tuh Quran dari SMA kan. Maksudnya kayak jalan di SMA tuh kayaknya enteng-enteng aja karena emang kita dibikin sama Quran. Nah, ketika di kampus, ketika di apa, kita udah mulai Karena kitanya ngejauhnya juga. Jadi sebenarnya kita udah tahu ya yang bakal mudah itu Quran, cuma kita apa ya kayak ini dari sini. Kalau sebenarnya kita udah tahu dan kita kan udah punya amanah itu ya istilahnya. Ya udah tiangnya udah itu sebenarnya, cuman kitanya sendiri yang anggap memang kita dari manajemen kita nggak bagus apa keras sebenarnya muaranya kan ya kita sebenarnya udah tahu gitu, cuman kita ya jadi yang nggak mau validasi. Jadi sih kalau aku baik aku lagi merasa percaya banget sama mindset sih. Jadi
kayak dari setahun yang lalu aku selalu bahas sama beberapa orang, kenyataan sekarang gitu. Jadi gini, apa yang aku cari Allah tuh pasti nunjukin, aku ngerasa gitu. Semua hal dari dulu sampai sekarang tuh yang paling aku percaya, setiap apa yang aku lagi cari Allah tuh pasti nunjukin gitu. Makanya, dan aku yakin itu semua hampir 90% semua yang aku cari itu ketemu sekarang. Ya sampai sekarang pun ketika ada sesuatu yang gak kejawab, yang penting kamu cari dulu gitu. Yang penting kamu niat, cari, usaha, Allah tuh pasti nunjukin gitu. Aku ngerasa banget itu. Jadi yang pertama itu, terus yang kedua juga lingkungan. Aku lingkungan tuh ngaruh banget. Jadi kalau kita punya lingkungan yang apa ya, yang satu visi misi sama kita, itu gampang ngejalaninnya gitu. Jadi ketika ada, pasti ujian ada, tapi itu tuh nggak kita tuh nggak akan benar jatuh banget gitu, karena kita ada lagi orang yang ngertiin, oh kita tuh gini loh tujuan utamanya gitu. Makanya aku sekarang nyari lingkungan yang benar-benar sesuai dengan apa yang aku inginkan tuh, karena menurut aku tuh ngaruh banget gitu. Jadi itu sih yang pertama aku tadi mindset, yang kedua juga lingkungan sebenarnya. Karena tadi aku tipikal orang yang sangat terpengaruh dari eksternal bukan dari internal. Aku dua itu. Sama ucapan sih, itu ucapan menurut aku tuh ngaruh banget. Itu tadi mindset dan ucapan itu. Ucapan mindset tuh yang benar-benar sampai sekarang tuh aku ngerasa supaya aku ucapin tuh apa ya, banyak yang lebih banyak terkabulnya daripada yang enggaknya. Aku sih berusaha untuk meyakinkan diri memulai di awal. Itu susah banget kan ya, mulai baru tidak apa-apa memulai. Jadi kayak ya, harus dari awal tuh diyakinin banget, karena kalau udah jalan mah sebenarnya ya udah enak, tapi yang memulainya itu sih mulai di awal. Sama apa ya, misalkan doa dari orang tua sih itu kerasa banget. Maksudnya mungkin dari dulu kita terbiasa ya sama didikan orang tua yang kadang secara nggak langsung aku sih ke apa ya, maunya orang tua kita tuh nurut-nurut aja gitu. Tapi sekarang tuh kayak lebih mencoba buat ngomong ke orang tua kayak ini tuh kita tuh maunya gini loh gitu. Ya, jadi biar sejalan sama yang kita mau, terus orang tua juga bisa ridho, itu kan enak ya. Udah caharje. Satu lagi. Pakai charging apa pakai charging? ngasal aja. Ngasal. Ya Ada aku kalau ngasal, di aku sini belajar pakai banget. Jadi kayak gitu ya, dulu. Biarin ya, kayak kecil aja. Lucu tahu. Lanjut. Aku apa ya? Ini dong pencetin kamera. Apa tadi rencana untuk mewujudkan Cita. rencana ke depan itu? Ya pokoknya ngikut semua yang tadi. Rencananya kan aku bilang semalam kan, aku tuh jarang punya rencana yang plan ke depan detail gitu yang ada, misal keinginan ada, cuma nggak ada yang kayak greget aku harus nggak gitu, nggak tahu ya. Iya. Nggak apa sih, enak pemikiran kayak kamu sebenarnya. Cuma kadang ini juga kayak Kok aku begitu ya? kok aku ini ya kadang gitu kan, cuma ya aku enjoy aja. Terus biasanya tuh aku seringnya kayak aku nyemplung dulu, ngerti gak? Misalkan aku nyemplung terus aku ngerasa kurang di situ, nah di situ aku perbaiki. Kebanyakan gitu. Jadi aku mungkin, tapi aku ini ya, maksudnya aku berusaha untuk upgrade diri aku, terus berusaha untuk pokoknya ngisi diri aku gitu di bidang yang aku iniin. Nah tapi yang paling kerasa tuh kayak gitu, kayak aku nyemplung dulu habis itu nanti apa kurangnya nah aku usahakan. Kayak sekarang yang aku lagi iniin tuh yaitu tadi di kerjaan gitu kan, kayak aku udah nyemplung ke situ, oh ternyata di sini mereka expect ke akunya lebih banyak gitu kan, terus sedangkan aku merasa kurang. Nah di situ berarti kan aku butuh butuh ini lebih gitu, maksudnya aku butuh usaha lebih, upgrade diri lebih. Kayak misalkan aku mulai
les apa gitu. Kayak di sana kan bilingual ya, Inggris gitu, sedangkan Inggris aku cetek sekali gitu. Nah itu aku kayak mulai ikut les ini gitu. Kayak kebanyakan aku terjun dulu baru aku harus gini begitu. Tapi ya untuk hal-hal kayak rencana aku pengen umroh, aku pengennya kayak aku mencoba maksudnya berusaha untuk mempersiapkan gitu. Intinya setiap hari kita selalu ini kan berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk upgrade diri. Cuma kalau untuk rencana plan detailnya aku harus tahu jelas dulu aku apa gitu. Terus ada tantangan yang benar-benar ada di depan mata gitu. Tapi aku setelah tahu Neng kayak gitu kayak ada orang tipikal yang belum masuk detail banget, kayak orang tipikal yang ngalir aja. Tapi Allah tuh baik loh. Semua itu misalnya mau yang begini mau yang begini tuh Allah tuh sama gitu loh. Aku tuh ngerasa gitu. Jadi aku ngerasa aku tuh pasti mikirnya yang orang-orang sukses tuh rata-rata selalu ketika ngomong tuh iya cita-citanya dari 10 tahun ke depan tuh dicetut gitu. Mas gitu banget ya, kok aku gak gitu ya? Tapi ternyata ada loh orang juga yang gak segitunya. Berarti ya orang tuh punya bakat dan caranya masing-masing dan Allah tuh masih dengan caranya juga gitu. Kayak alhamdulillah meskipun aku nggak sedetail itu untuk ingin cita-cita aku. Dulu kan kita sering ya kayak ayo ini 5 tahun ke depan tulis. Aku tuh nggak bisa, kayak nggak kebayang, ngerti gak sih? Ya aku mencoba tapi nggak kebayang kayak bisa gak sih, kayak insecure sendiri gitu. Tapi Allah tuh ngasih jalan ya, kayak Allah tuh ngasih aku lebih lagi gitu, kayak naik terus. Maksudnya meskipun aku sekarang bukan apa-apa ya, tapi kan aku membandingkan dengan diri aku yang dulu gitu. Jadi aku yang dulu yang bukan apa-apa, terus Allah tuh ngasih kayak naik lagi kayak Jadi ingat Neng, ada i-nya. waktu kamu nanya kamu kenapa ngambil jurusan FN? Gak ada ani. Aku tahu jurusan ekonomi syariah itu emang dari kamu, tapi bukan karena aku pengen ikut kamu. Lebih ke aku tuh nggak ngerti kuliahan, aku nggak ngerti sekolah. Kalau ditanya aku kenapa masuk Daku, karena teman aku ada yang mau masuk Daku. Jadi aku tuh sebenarnya buta banget masalah pendidikan. Orang bilang aku bakal kayak gitu. Dulu aku masuk Daku ya karena teman ditanya kamu mau kemana, kenapa nanya gitu. Mau di kampung Quran di mana di situ. Lah aku masuk dia nggak masuk gitu kan. Terus tahu masalah kuliah juga pas teman-teman pada belajar itu pas 12 posisinya kayak Nafisa belajar SBMPTN segala macam, aku nggak ngerti itu apa sama sekali, benar-benar nggak ngerti apa gitu. Terus aku juga nggak ngerti jurusan itu apa aja. Terus pas ini kamu bilang aku mau cari itu gimana ya, jadinya dia yang masuk, akunya nggak jadi. Iya aku masuk nggak jadi gitu. Jadi emang nihil banget masalah pendidikan. Tapi dari situ ya aku belajar ya aku kenapa ya baru sekarang baru kepikiran kenapa ya aku nggak jurusan ini aja di sini. Dan itu dari pelajaran hidup aku sih, dan mudah-mudahan keturunan kita ya lebih mudah. Amin. Satu quotes, kita enggak berusaha mewujudkan apa yang kita inginkan, berarti kita harus siap untuk kehilangan apa yang kita inginkan. Ya usaha berbanding dengan hasil. Terus tema selanjutnya Udah ya, ada. Yeay, terima kasih. Jemur. Pipi di jemuran. Tas aku mana ya? mau ini sunscreen siapa? Nyobrong orang. Siang ini kita mau sarapan jam 9. Brunch. Sarapan dan lunch. Iya. Jadi kita brunch. Kita lihat yang lagi berenang. Udah sampai belum? Oh banyak lumayan sih. Tuh. Adibah. Biru lagi sih. Ada juga yang sebelah sana ya. Adibah, Teca sama Aini. Yeay, kita mau makan apa? Kita tuh bebas milih apa aja di sini dan ambil sepuasnya. Masya Allah banget nih. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini bocah lagi ngambil apa nih Cak? Kayak siput-siput gitu ya. Aku udah ngambil susu.
Alhamdulillah kita makannya ini sambil lihat yang berenang. Nah kita makan dulu ya. Lihat banget deh, lihat deh. Detik-detik akhir kita mau check out. Bersiap-siap. Oke. Dadah Bandung, dadah. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Terus. Bye bye Nain. Lagi doain ya. Maaf ya kalau satu hari ini. Iya. Teca. Jadi kita nggak dapat kursi. Jadi kita di antara gerbong gitu loh. Tapi jadi pengalaman yang Masih ada yang zaman sekarang begini. Itu loh itunya akuanya, masya Allah. akhirnya berkumpul juga